langsung di respect ban, tapi justru malah Onyx Esports sendiri yang di sini nge-ban ke arah Matilda, Ranger Mas. Ya karena mereka nggak dapetin first pick, mereka respect terhadap Matilda, terhadap Blink, mereka nggak dapet first pick, mereka nggak bakal bisa berebut dari Matilda, tapi yang bisa dipastikan mereka bakal berebut satu buah Pakuito mungkin, mereka bakal bisa merebut satu buah Benedetta mungkin, karena lihat Popeye sudah diamanin dari arah Kyoshi, ataupun mereka bisa berebut karena Xbox or Popol and Pupa dan sebagainya, masih banyak lagi. Tapi kalau aku bisa dibilang di sini, Arakioshi jangan sampai untuk mengamankan hero-hero seperti tadi lagi. Mereka masih butuh magical damage. Oke, memang kita bilang juga hampir bentar. Nggak ada magical damage, nggak ada physical damage, nggak ada magical damage ya di game tadi apa ya? Bentar. Sebentar. Ada Nathan. Oh, Nathan. Mereka ngandelin magical damage sama Nathan ya. Dan juga bisa kita bilang di mana Expo berebutan Hayabusa bakal menjadi pilihan utama kali ini dari tim Arakioshi. Kita lihat dari Onyx Esports, mereka masih sangat terbuka bebas. Mereka masih ada Ruby, mereka masih ada kalau misalnya mau pakai ke arah Ruby, Benedetta masih terbuka sangat bebas. Dan ternyata jatuhnya kepada Pakuito yang saya lupa, padahal saya sebut-sebut tadi perebut Pakuito, dan berhasil diamankan Pakuito-nya Opung Wawa. Oke, kalau kita bicara soal Pakuito, ini menarik juga case dari Pakuito ya, karena seringkali masuk ke ban list. Tapi tadi ketika EVOS berhadapan dengan Geek ya tadi ya, mereka ngelepasin gitu loh, mereka ngelepasin dari Pakuito juga. Dan apakah akan ada jawabannya? Dan ini adalah dua hero yang sangat sustain sekali dan akan bisa mengganggu pergerakan dari hero-hero yang nge-dash in juga knockout strike. Ada Falling Star Moon yang pastinya bakal bisa nge-delay, nge-suppress semuanya. Jadi di tangan Boots, Esmeralda terlihat cukup mengerikan sekarang. Pakuito-nya juga ini tergantung siapa yang akan bermain Pakuito dan apakah akan diletakkan di gold lane. Akankah cewek bermain sebagai Pakuito atau sebagai roamer, bahkan Pakuito-nya sendiri di sini, Talia? Kalau menurut aku lebih suka kalau misalnya Pakuito-nya nanti dijadikan gold lane sih, dimana dia juga bakal makin cepat untuk mendapatkan item, otomatis bakal lebih ngerusuh lagi ke arah teman-teman Arakioshi. Tapi balik lagi, bagaimana dari gameplay Onyx Esports? Akankah Pakuito roamer di sini bakal kita lihat, tapi ternyata Angela dari Arakioshi langsung di-pick bersama dengan Ruby. Wow, apakah mereka ingin mengkombokan Angela dan juga Hayabusa di sini, Ranger Mas? Oke, bisa dong. Kenapa kalau saya bilang bisa? Ini adalah Angela yang situasional dan kondisional, yang bukan kondisioner ya Talia ya. Karena gini, dengan adanya seorang Esmeralda, tentunya bakal ada absorb damage, memang betul. Tapi kalau misalnya kita lihat sustainability antara korelasinya seorang Angela dan juga Ruby bersama dengan Hayabusa, at least Angela ini bisa menyelamatkan Hayabusa. Atau Ruby bisa membuying time semua karena balik lagi dominant size, balik lagi misalnya dia mau bikin si Halberd untuk seorang Ruby sekalipun, ya kan? Itu sangatlah bisa untuk memberhentikan pergerakan dari Esmeralda. Cuma satu Talia di sini yang aku bingungkan. Apakah Angelanya ini bisa menjaga posisi dari seorang Pakuito? Pakuito nggak mungkin, nggak masuk ke dalam. Apakah dia bisa menjaga posisi dari seorang Saber? Nggak mungkin, Sabernya nggak ngelok dia yang benar-benar empuk, nyaman, tentram, aman. Yang tandanya, boleh pakai Angela, tapi apakah mampu melakukan sebuah inisiasi dalam teamfight dan posisinya sangat bagus di saat teamfight begitu kali ya? Iya, aku setuju banget sih, karena kita melihat ada hero-hero yang bakal nge-dive in banget datang dari Onyx Esports. Saber otomatis dengan triple sweep-nya dia bakal mengincar ke hero-hero yang HP-nya low, atau bisa dibilang hero-hero yang tipis. Dan juga begitu pula dengan Pakuito, memasuki fase ban yang kedua, Lunox langsung di-ban dari Onyx Esports. Tapi aku penasaran sih, ini akankah dijadikan sebagai Angela roamer atau kira-kira Angela magic support ya, Om Wawa? Menarik sih. Bisa ada kemungkinan besar akan menjadi roamer untuk Angelanya sendiri. Dan ini dia untuk player head to head dulu. Sebelum kita bahas dari Angelanya, ada Sin dengan juga cewek. Perdana untuk Sin kembali ke Sin kompetitif dengan 60% tadi untuk kill participationnya dan juga average KD 1,5 dibandingkan dengan cewek yang tadi memang dengan Parshanya terlihat sangat sakit sekali sih. Dia bisa kabur kemana-mana, dia ngebantu juga untuk teman-temannya yang tadi ketika ada tim fight besar untuk GPM-nya lebih besar ke arah cewek bersama dengan kill participation sedikit di bawah dari Sin sendiri. Dan balik lagi kalau kita membahas bahwa dari Angela
Angelanya di sini, apakah dia lebih cocok untuk menjadi roamer atau bahkan sebagai mid laner? Gue rasa kalau butuh level 4 cepat pastinya sebagai mid laner, tapi gue lebih suka Angela sebagai roamer karena nanti kan misalnya Angela dapetin level 4 cepat misal. Tapi apakah nanti untuk ke late game-nya Angela di sini bisa memberikan bantuan damage ke arah teman-teman yang lain, karena kan sebagai support dia bukanlah sebagai pure damage dealer untuk teman-teman yang lain. Kajanya di Kenapa, band Hayabusa Godlane. Kaja di band. Bisa jadi Hayabusa Godlane ini. Menarik. Apakah Bang Sin akan muncul dengan Hayabusanya ataukah Albert akan bermain lagi Hayabusa, dan ada hero scaling lagi di sisi samping kali ini Opung Wawa. Apakah Nathan kembali hadir untuk arah Kyoshi Opung Wawa? Gue agak takut kalau ngelihat Nathan melihat game pertama dari Arkehosi, tapi ada kemungkinan besar kita juga bisa melihat Nathan kalau dikombinasikan ya. Nathan Angela di mid laner itu nggak jelek sama sekali gitu, bahkan menurutku bagus banget untuk Nathan yang stay di bagian mid lane ketika berhadapan dengan Esmeralda, Pakito dan juga Kufra yang sudah dipick oleh Onyx Esports. Karena Nathan kalau dia bisa ngelihat musuhnya bakal datang dari arah mana, positioning bakal jauh lebih gampang dibandingkan dengan hero-hero yang tiba-tiba muncul seperti Link atau juga untuk Lancelot sendiri sih ya. Jadi buat gua Nathan masih memungkinkan, Batrix juga masih bisa. Tapi kalau mau main lebih safe lagi, apakah kita akan melihat Lunox sudah di-ban, Kagura kah yang diamankan Arkehosi, atau adakah opsi-opsi yang lain juga yang bisa mereka mainkan sekarang? Opsi tengahnya ini loh yang sebenarnya aku masih bingung, karena harusnya si Clay ini bakal mainin support damage sih, tapi nggak tahu juga apakah tetap Clay bakal ditaruh sebagai support dan Psycho bakal tank besar. Tapi kalau menurut aku ini bakal jadi ke arah Batrix lagi di tengahnya. Oke, dan Chang'e Gold. Oh, Chang'e Bang Sin. Gold lane. Chang'e Gold. Chang'e Gold. Oke. Dan kita lihat di sini Chang'e-nya di Gold lane. Udah ada di tengah Clay dengan support Batrix-nya. S7 di samping ini lagi dan lagi RRQ. To be honest, squishy mereka. 4-4 yang ditabrak sama Pakito sendiri pun ini bakal memberikan damage dan impact yang besar banget, Talia. Gimana menurut Talia? Iya, aku setuju banget sih. Sedangkan kalau kita lihat dari teman-teman Onyx Esports-nya, mereka ada Kufra, mereka ada Esmeralda, bahkan ada Pakito untuk bisa nabrakin ke area Arkehosi yang bisa dibilang tipis-tipis banget hero-nya di sini. Mungkin yang akan menjadi pertahanannya akan ada meteor shower dari Chang'e agar teman-teman dari Onyx Esports gak gitu ngedive ke arah Arkehosi. Tapi apakah bisa, karena sudah ada Granger yang menjadi last pick bagi Onyx. Cukup dingin akan berada di sisi offlane, akan melawan R7 kembali. Dan lihat, Granger di last pick benar-benar menjadi salah satu penghancur dari tim Arkehosi. Kenapa? Karena beberapa hero Arkehosi semuanya squishy, Talia. Iya, ini yang squishy banget, tapi jangan lupakan kalau misalnya hero-hero dari Arkehosi damage juga sakit. Seperti layaknya Glass Cannon kalau bisa dibilang, tapi di area mid lane kita sudah melihat setup dari kedua tim. Menunggu aja masing-masing di area bush, sudah ada Orbiton Swarm yang di pop up dari seorang Drian. Mencoba untuk zoning sambil meng-clear minion di area mid lane. Sementara Psycho mencoba untuk memukul mundur juga, menyicil sedikit demi sedikit pergerakan dari Drian dan juga Keyboy. Dan sebentar lagi kita bakal ada lihat oleh Turtle yang bakal langsung respon di Lone of Dawn kali ini, Oji.
Yes, bener banget dengan dua sideline yang kuat. Lihat R7 kali kalau oleh seorang Psycho, dan bahkan Kiboy bakal coba membantu pergerakan Buttes atau Boots ya kan. Kali ini bakal coba memberikan damage ke para pemain dari tim arah Kyoshi. Tapi Albert is coming menuju ke arah satu buah gold buff. Fokus farming terlebih dahulu, dan bisa dibilang farmingan Albert kali ini bakal lebih free dibandingkan Albert yang kemarin. Tapi lihat Sin terperangkap kembali, tidak ada satu buah roaming ke arah gold lane. Sin menjadi pilihan ketika Sin sudah menang melawan one man situation terhadap seorang cewek, tapi dia nggak bisa untuk memberikan space. Dan aku juga sedikit bingung, kenapa di sini gold lane-nya tidak dijaga oleh tim arah Kyoshi? Kenapa malah sisi EXP lane yang di mana kita tahu memang ada satu buah turtle, tapi EXP lane adalah tugasnya menjaga diri sendiri. Kalau mereka memenangkan gold lane, bisa mereka berotasi. Tapi lihat Psycho menuju ke arah belakang, satu buff flicker telah dikeluarkan, tanpa sama dibuat, langsung hilang begitu saja. Retribution siapa yang berhasil mengamankan, dan ini dia Retribution adalah seorang Albert. Lihat Albert masih bola bisa telah dikeluarkan, tapi ternyata Albert seorang diri di sana. Satu lihat Sokaran kali ditembakkan karena Petri, saat pun tumbang, dan bahkan Rian yang berhasil kabur ke arah belakang kalian. Yes, masih bisa diamankan turtle yang pertama oleh Retribution dari Albert. Kali ini dia kembali untuk mengamankan purple buff-nya. Dan 1v1 situation di area bottom lane. Lihat bagaimana R7 mendapatkan life steal-nya dengan cukup kencang. Dua hero life stealer di area bottom lane. Ini siapakah akan yang nge-build dominance ice atau si Halbert duluan? Kita akan lihat. Karena langsung bergerak ke area mid lane dari seorang R7-nya. Membantu pergerakan dari Clay dan juga Psycho. Dan ini dia sudah ada Death Sonata yang dipokok mengenai seorang orang R7. Kibonya sekarang di sisi lain dia harus tumbang. Riannya akan menjadi desain target, tapi ternyata Angela langsung dimakan. Double kill berhasil dikantongi walaupun langsung dibalaskan dendamnya oleh seorang Granger di sini, Ranger Mas. Sudah ku bilang kecakat sabuk pengaman, tabrak gaming istri legacy di arah mid lane. Bahkan tiga langsung hilang para poranda, para pemain dari tim Onyx Esport. Mereka semua all out, gak peduli karena mereka tahu tim arah Kyoshi gak ada yang bisa nahan damage. Tim arah Kyoshi semuanya memang tajam, tapi lihat betapa squishy-nya mereka. Dan Albert masih coba untuk melakukan farming, masih mencari pundi-pundi gold. Dan Sin tinggal melakukan clear minion, dia bakal mundur lagi. At least Sin tidak terzoning out, karena di sini Sin bakal menjadi salah satu tulang punggung keluarga arah Kyoshi di mid menuju late game, Talia. Yes, akan menjadi tulang punggung the carry one. Tapi kita bakal lihat di sini bagaimana dari Onyx menunggu rame-rame untuk melakukan ganking surprise pick. Tapi ternyata belum ada mangsa yang bisa terlihat di sana. Beralih ke area bottom lane sudah ada R7 yang langsung memotong pergerakan minion yang dimiliki oleh Esmeralda. Begitu pula di area top lane ternyata sudah ada satu Death Sonata dengan ada satu ultimate dari Meteor Shower Chang'e yang berusaha di pop up untuk teman-teman Onyx mundur. Tapi ternyata enggak. Zewe masih terlalu sustain di lini terdepan untuk berontoki outer turretnya, Ranger Mas. Ya karena nggak bisa disentuh, nggak ada damage tambahan, bahkan Bang Sin belum kuat. Sedangkan di sini Albert bakal coba untuk memberikan damage. R7 bakal coba dengan Eye of Vendetta belum dikeluarkan. Don't run walking, tapi Retribution dengan cukup mudah dan aman diamankan seorang Albert. Lihat satu buah semburan Meteor Shower mandi sembur ke arah belakang. At least membuat Onyx Esport sedikit ketakutan. Boots yang SC3 lagi-lagi dengan dingin, benar-benar objektif, benar-benar fokus terhadap turret yang mereka miliki dari arah Kyoshi pun. Walaupun satu turret yang sudah pecah, ini bakal menyusul ke turret yang kedua. Meanwhile, Sans farming dengan oke, dengan lancar, dan itemnya bakal dibahas oleh Opung Wawa. Ya sudah akan menuju untuk BOD ya, untuk Sun sendiri bersama dengan Matrix yang dimainkan oleh Clay juga akan mengarah ke BOD. Sedangkan Haslo yang sebentar lagi akan diamankan untuk Ruby-nya juga bagi R7. Dan kalau kita lihat memang dari kedua tim ini, siapapun yang melakukan commit akan dibalas dengan commit juga. Seperti tadi kita lihat ada pertukaran 2 untuk 3 yang terjadi di arah dari mid lane-nya. Tapi secara kondisi ya, untuk objektif Onyx Esports, mereka sangat disiplin sekali. Mereka melihat bahwa mereka nggak bisa mendapatkan turtle, mereka menukarkan hal tersebut dengan mendapatkan outer shield, mendapatkan gold yang dimiliki oleh turret. Jadi masih cukup berimbang, dan bahkan dari Onyx Esports unggul tipis untuk segi perekonomian mereka sendiri sih sekarang, Oji. Yes, benar banget Opung Wawa, tapi kita lihat Boots dari arah bottom lane masih bertahan, tapi lihat lagi dan lagi kicking yang baik dilakukan dari tim Onyx Esports. Berhasil mendapatkan satu, R7 2 kali terpikau. Boots masih mau lebih, satu bos shadow belum dikeluarkan, masih ada satu bokot shadow tersangkut, tapi ternyata satu meteor shower dikeluarkan untuk memukul mundur seorang Boots. Meanwhile di arah top lane, para pemain dari tim arah Kyoshi seperti ini inhibitornya mulai tercolek sedikit demi sedikit. Rotasi yang sudah dilakukan, dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports mereka sudah paham akan memotong rotasi supaya tim Ararki nggak bisa
ke arah mid lane. Dan betul sekali cewek udah berada di jembatan silaturahmi. Karena kali ini para pemain dari tim Onyx Esports gak bisa bersilaturahmi dengan RRQ Hoshi. Dipotong begitu saja. 3 lane berbeda. Ada Kiboy di depan sama. Clay menjadi pilihan. Clay akan coba langsung di kolom berikut Afrika. Dan Sonata terakhir masih bisa diselamatkan. Cewek turun lalu diving. Apakah ditumpahkan begitu saja oleh Psycho. Psycho berhasil mendapatkan last di depan sana. Cewek. Kali ini cewek tidak boleh terlalu birahi. Gelora. Oh my god. ABG kali ini benar-benar tidak bisa dibendung oleh cewek lagi, Talia. Yes, terlalu overcommit datang dari seorang cewek. Bahkan dia menjadi samsak di area depan, menerima semua damage dari RRQ. Begitu pula dengan adanya turret damage, membuat dirinya harus terpanis. Dan ini membuka kesempatan bagi RRQ langsung mengamankan ke area turtle. Dengan jumlah member yang cukup lebih memumpuni ketimbang Onyx Esports, membuat RRQ mencoba untuk komit di area mid lane-nya kali ini, Ranger Mas. Oke, bakal dipasang Fikir ke arah belakang. Emang Bandit masih ada konsil telah dipop up oleh seorang Kiboy. Mencari di arah rumput. Sedikit demi sedikit, sneaky. Sans berada di arah bus. Dead Sonata dan bahkan lihat Pangsin mengcover adiknya. Sang bayi alien kali ini tercover dengan ada satu buah meteor shower. Tapi lihat betapa spesialnya seorang Albert. Bahkan 4 orang, 5 orang berkumpul untuk mengcover Albert di arah buffnya. Tapi lihat Drian versus Albert Shadow Kill telah dikeluarkan. Drian say hello. Dan bahkan kali ini Clay yang berhasil merubahkan seorang Drian di arah mid lane dan di arah bottom lane. Turret menjadi milik tim Onyx Esports. 3 turret loh Talia. 3 turret sudah diamankan oleh tim Onyx Esports. Objektif sekali Talia. Yes, ini lagi-lagi objektif gaming yang dipertontonkan. Tapi aku juga nggak lupa buat ngingetin ke teman-teman buat vote momen game favoritnya di Snake. Kan kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan skinnya. Dan ini dia, back to the game. Sudah ada Kiboy yang langsung menggunakan bouncing ball-nya untuk escape skill. Dan lagi-lagi Onyx Suns merontokin lagi dari segi objektif lagi dan lagi. Onyx Esports, mereka nggak mau ketinggalan dari sisi turretnya, Om Wawa. Ya, kalau kita lihat memang permainan objektif banget yang dilakukan oleh Onyx Esports. Sadar kalau mereka belum bisa untuk melakukan team fight besar, mereka memilih untuk langsung melakukan split juga dan itu berfungsi dengan sangat maksimal sekali. Belum lagi ya, kalau kita lihat pergerakan dari Suns di sini, dia selalu melepaskan Dead Sonata ketika ada satu buah triple sweep ataupun ada setup Tyrant Defense, Tyrant Rage yang dilakukan. Jadi untuk segi damage dari belakang Suns akan sangat aman sekali. Terbukti bahwa berulang kali Dead Sonatanya bisa memberikan pukulan telak ke pemain RRQ Hoshi. Oke. Tapi di arah mid lane sana clear minion bakal dilakukan tim RRQ Hoshi karena mereka bakal coba team fight di arah turtle. Ini team fight yang cukup penting. Kenapa aku bilang penting? Karena team fight kali ini bakal berada di posisi tim Onyx Esports harusnya. Tapi lihat satu buah semburan meteor shower terhadap seorang Boots harus menggunakan Falling Star Moon ke arah belakang, tapi ternyata tertangkap itu saja. Rhapsody menjelaskan dan triple flash. Combo combro, 2 harus hilang. Albert langsung dengan Shadow Kill telah dikeluarkan, tapi ternyata tidak ada, terlalu terburu-buru. Albert mau kuat Shadow-nya. Masih coba untuk menahan. R7 di garis depan. Ada knockout strike, ada jab. Kiboy mengeker ke arah belakang. R7 menjadi pilihan. Clay memberikan spray dan untuk cover dari seorang Kiboy tembakan perlindungan. Tapi lihat gak melihat apapun yang terjadi. Kiboy langsung di-spray begitu saja. Dan terus telah dikeluarkan. Shadow Kill berhasil mendapatkan 1. Berikan seorang cewek. Dan Lord terbuka untuk tim Onyx Esports. Sang Raja Langit mengamankan Lord yang pertama, Talia. Buying time yang bagus sekali dari Onyx Esports, mengingat walaupun Kiboy-nya tumbang tapi dia digantikan dengan adanya satu buah Lord. Bahkan tadi di arah mid lane masih bisa selamat dari satu member Onyx Esports menahan damage yang diberikan oleh RRQ Hoshi. Langsung bergerak karena Purple Buff karena mereka tahu sebentar lagi mereka akan mengkawal Bapak Lord yang akan langsung menyerang ke inhibitor turret milik RRQ Hoshi. Real time win probability by Samsung Galaxy S Series 63% berhasil dikantongi oleh Onyx Esports di game yang kali ini. Akankah bisa berubah nantinya? Karena Sins langsung nge-clear minion secepat mungkin, mendorong wave yang ada di mid lane untuk Onyx Esports, Ranger Mas. Yes, bener banget. Dan lihat di sini dari seorang Kufra berhasil membuat scene terpongkeng dan bakar Rhapsody indahnya kan benua dah. Nah, membuat lihat Rhapsody lagi baru saja dinyanyiin dan sonata terakhir, tapi ternyata masih selamat dengan digocek oleh seorang Psycho. Benar-benar bahaya. Kiboy bisa membuat para pemain RRQ Hoshi terpongkeng semuanya, Talia.
Yes, dan ini dia mid lane-nya bahkan berhasil dikantongi lagi dan lagi. Objektif gaming yang selalu dipertontonkan dari Onyx Esports, bahkan Sans nggak peduli. Lord-nya biarin aja dulu, yang penting gue mau ngerontokin semua inner turret-nya. Dan ini dia, walaupun Lord berhasil di-clear dengan cepat dengan ada satu buah meteor shower. Apakah bisa karena sudah ada offended di area bottom lane? R7-nya berusaha untuk berjuang dengan ada satu buah hard guard juga dari seorang Angel. Keyboy-nya dikejar, Ponjing mau di pop up, tapi langsung dicicil aja dijadikan Sansa. Begitu pula dengan Death Sonata yang dibantu oleh Sansa agar Keyboy selamat, tapi di sisi lain dia harus tumbang. Sementara itu Hayabusa akan menjadi Sansa selanjutnya. 1-1 sejauh ini, tapi akankah bisa sewa selamat? Tapi ternyata enggak, karena channelnya begitu kuat. Damage-nya sakit banget Ranger Mas. Yes, Drian tadi objektif banget, dia hanya mengangkat seorang Albert, mungkin dendam pribadi kita nggak ada yang tahu. Tapi para pemain tim Onyx Esports berhasil mengamankan dirinya. Dua memang terpick up dan untungnya Sans hampir saja dimakan oleh R7. R7 berhasil mendapat Sans tapi ternyata nggak dimakan, belum berhasil dimakan. Sans dapetin Little Wonder tapi dilepasin begitu saja. Lihat R7 dengan celuritnya maju, nggak peduli apapun yang terjadi. Psycho bakal fokus menuju ke arah mid lane, ditangkap oleh Starboard. Apa yang terjadi? Psycho apa yang dikeluarkan? Sans berhasil didapatkan, tapi ternyata Drian berhasil mendapatkan satu poin tambahan dan bisa menjadi pilihan. Lihat Meteor Shower mati sempur dan bahkan belum ada satupun yang berhasil di pick up dari Onyx Esports. Sedangkan kebalikannya, raja dari segala raja dimakan dua orang. Kali ini dua orang raja harus ter-shutdown, Talia. Yes, kehilangan Psycho dan juga Clay dari RRQ Hoshi yang merupakan pemain penting di sini dengan perannya Psycho sebagai satu buah support healer sudah hilang, memperkuat Onyx Esports untuk memantapkan langkahnya kali ini, Om Wawa. Yes, dan juga bahwa dari Sans tadi ya, kalau kita lihat adanya Flicker bersama dengan I'm Offended membawa Sans ke tengah-tengah pemain dari RRQ Hoshi ketika sedang melakukan Death Sonata. Tapi apa yang terjadi? Sans ternyata bahkan bisa mendapatkan 2 poin kill, dan bahkan tadi Clay, pemain kedua yang tumbangkan oleh Sans juga ini sangat sulit untuk bisa menangkap Sans. Dan kalian bisa lihat bagaimana positioning dari Sans. Melihat ada pemain yang mencoba untuk mendekat Death Sonata, langsung dikeluarkan untuk bisa menjaga jarak lebih jauh lagi. Dan dari item gamenya juga, teamfight yang terjadi sekarang ini, Oji. Double kill dapatkan, tapi lagi-lagi monster kill dapatkan oleh seorang Sans. Dan cewek mencoba untuk bertahan, masih mau lebih, dan apakah berhasil diamankan dan berhasil ditumbangkan. Boots berada di arah rumput, dan sedangkan RRQ Hoshi tinggal menunggu beberapa detik lagi ketika Lord muncul. Tapi R7 gak boleh pulang, mau jadi goyang. Meteor dikeluarkan, Taksim menyalakan R7, Empire dikeluarkan, Boots gak boleh pulang. Kali ini Sans tertangkap. Untungnya Death Sonata masih menyelamatkan hari dari tim Onyx Esports. Alright, kali ini para pemain dari tim Onyx Esports harusnya mereka mereset kembali. Mereka sudah kehilangan momentum. RRQ Hoshi yang malah sebaliknya punya nafas. RRQ Hoshi punya nafas cukup lega untuk bernafas sedikit, dan lihat real time win probability mundur lagi dan bahkan hampir menghujam RRQ di 35% saja untuk kali ini, Talia. Yes, ini kesempatan bagi RRQ. Kalau dari real time probability hanya 35% aja, tapi kita akan lihat apakah momentum yang bisa diciptakan untuk leading kembali tempo permainan RRQ Hoshi, karena kita memasuki menit ke-14 dengan damage deal besarnya. Walaupun RRQ Hoshi lagi posisi terpressure, tapi Meteor Shower dari Chang'e masih begitu pedih ke area teman-teman dari Onyx Esports. Lord belum ada yang melakukan kontes kah, tapi nampaknya Sans mencoba untuk melakukan start kali ini. R7 di sisi lain udah mencoba untuk melakukan informasi ke arah teman-temannya. Sudah ada Lord yang di start, akankah terjadi perebutan atau bakal di bait aja kali ini Ranger Mas? Yes, kayaknya ini bakal di bet dulu, tapi kalau misalnya berhasil bettingnya atau nggak berhasil untuk melakukan pokinya bakal di all out. Tapi lihat, di bet ada sedikit pertempuran. R7 menjadi pilihan, Keyboy di depan sana, Albert is coming. Lihat Sans yang bakal dituju, objektif game dengan suara Shadow Kill dan terbagi dua. Tapi lihat, oh my god, Rian lagi-lagi dendam kesulitan terhadap seorang Albert. Tapi yang sayangnya Albert masih bertahan hidup. Dan bahkan R7 sekarang full mount, tim fight yang nggak ada habis-habisnya. Rocket telah dikeluarkan, cewek mencari lifestyle tengah dulu, tapi lihat Meteor Shower, sembur. Gubernur Onyx Esports, Rian sabar banget menggunakan triple swipe-nya. Rian tahan sekali sampai Albert masuk, dan bahkan Albert untungnya masih bisa bertahan. Untungnya Albert masih bisa punya seperempat darah terakhir untuk kuat Shadow, Talia.
Yes, itu kalau misalnya tadi Albertnya harus tumbang, ini bakal menjadi Lord yang free banget bagi Onyx Esports. Sementara itu Detonata di pop up hanya untuk ngecek positioning yang dimiliki oleh Ararki Hoshi. Kali ini Lord kembali untuk dipantau saja dari segi Onyx Esports. Albert sudah mengantongi satu buah purple buff, akankah langsung dipaksakan aja atau komit di area Lordnya? Karena dari CW sendiri dia berusaha untuk memanage wave minionnya di area bottom lane. Mulai didorong perlahan namun pasti, dan RRQ kali ini nampaknya sudah mulai ngebait ke arah Onyx Esports Ranger Mas. Yes, Keyboy stand by position, udah lihat begitu saja. Clay harus udah tahu di sana, Terranos berusaha R7, tapi Triple menghilangkan R7, tapi lihat langsung ada Meteor Shower, Clay gak bisa membantu. Lordnya di take over, dan bahkan para pemain dari tim RRQ kali ini harus kehilangan Lord yang kedua. Take over Lord from Onyx Esports, Talia. Wow, Lordnya langsung benar-benar direbut dari RRQ Hoshi. Onyx Esports berhasil mengamankan Lordnya yang langsung bergerak ke area top lane, menyisakan inhibitor turret yang benar-benar cuma satu hit lagi sama Bapak Lord. Ini akan mengakibatkan akankah RRQ Hoshi masih mampu untuk mempertahankan high ground defense-nya, mengingat R7 sebentar lagi dia akan respawn, tapi Keyboy di sisi lain sudah memantau aja di mid lane, mencoba untuk zoning, dikandangin aja tapi sudah ada Meteor Shower yang di pop up hanya untuk nge-clear minion di area tengah, dan ini dia Keyboy-nya perlahan-lahan namun pasti sudah masuk karena inhibitor turret di area bottom lane sudah rontok Ranger Mas. Yes, benar, tapi di arah bottom lane sudah hilang, di arah top lane juga bakal menjadi pilihan kedua, sedangkan di arah mid lane masih ada satu wave yang bakal menuju ke arah inhibitor. Satu-satunya yang terakhir, apakah RRQ Hoshi akan ompong di arah mid lane-nya? Meteor Shower telah dikeluarkan, lihat langsung ditopang oleh seorang boost, tapi dia bisa langsung Evo Pendant dikeluarkan, cewek berhasil, dua item double kill didapatkan. Albert masih mau lebih, Rian menjadi pilihan, mereka telah dikeluarkan, Rian gak bisa bertahan, bahkan Albertnya kali ini yang di triple save. Mereka masih mendapatkan satu poin, tapi ternyata kali ini Keyboy menjadi pilihan kedua. Keyboy harus ditumbangkan, Suns dapetin poin, tapi tersisa seorang Suns, 30 detik bahkan 40 detik, apakah Suns mampu mempertahankan ini karena mereka tersisa satu orang. One strike push bakal coba didapatkan, Meteor Shower masih dimiliki Suns. Lihatlah seorang diri, Retribution mencoba untuk menahan, tapi ternyata lihat Meteor Shower satu wipe out. RRQ Hoshi, what a epic comeback for RRQ Hoshi. Langsung di spray dulu begitu saja menuju ke arah base-nya. Apakah mampu menuju ke 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan sepertinya terlambat untuk itu. What a epic comeback from RRQ Hoshi. RRQ Hoshi take the game tuh, gak mau dikasih kemenangan penuh untuk Onyx. RRQ Raja dari Segara Raja merebut kembali tahtanya kali ini, dan Onyx Esports satu kali kesalahan momentum di sini mereka harus kehilangan